Saya Puspakusuma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Khalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Perkenalkan, nama saya Yehuda Gabriel Aprendianto, bisa dipanggil Yehuda. Perkenalkan, nama saya Yosandar Rifki Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari gangguan deforestasi. Deforestasi adalah tindakan menebang hutan untuk penggunaan non-hutan, seperti pertanian, perkebunan, perumahan, dan lain-lainnya. Dampaknya meliputi pengurangan sumber daya alam, kerusakan fisik dan pencemaran lingkungan. Perubahan kualitas air, tanah, dan udara juga akan terjadi. Hal ini akan mempengaruhi interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem hutan dan menjadikannya deforestasi sebagai bentuk gangguan dari gangguan abiotik dan antroposentrik. Penelitian menggambarkan aksi pembalakan liar di kawasan ekosistem hutan Cotgirek sudah berlangsung lama dan masif. Pembalakan dilakukan secara terorganisir dan sistematis dalam beberapa kelompok atau jaringan. Mulai dari pemudal atau tauke, kemudian mandor lapangan atau mando, tukang tebang atau seumuplah, kemudian kernet atau kinet, dan tukang lansir atau langse hingga tukang angkut atau mewang kwet. Tauke berperan sebagai pemodal sekaligus pelaku utama bisnis kayu ilegal. Secara seluruh kebutuhan peralatan mulai dari mesin pemotong, kebutuhan logistik, truk dan alat berat, serta upah pekerja dan biaya operasional selama aktivitas penebangan hingga pengangkutan disediakan oleh tauke. Jaringan pembalakan liar di kawasan hutan Cotgirek kurang lebih terdapat 20 orang tauke yang menjalankan praktik pembalakan liar. Sedangkan mando merupakan orang kepercayaan tauke yang menjalankan peran mengawasi jalannya aktivitas pembalakan di lapangan, hulu atau hilir, menyiapkan kebutuhan peralatan dan logistik, merekrut pekerja baik pekerja lokal dan juga mempekerjakan yang berasal dari luar daerah seperti dari Langkat, Sumatera Utara, termasuk juga mengantarkan setoran kepada oknum penegak hukum. Tukang seumeplah dan kinet berperan melakukan penebangan jenis-jenis pohon bernilai ekonomis di sejumlah lokasi dalam ekosistem hutan Cotgirek. Antara lain di kawasan Gunung Tipek, Gle Jalan Busoe, Bukit Mirah, kawasan Gunung Soe Madom, Alwe Raya, Alwe Patang Parang, kawasan hutan lindung Cut Mutia, hingga ke kawasan hutan di Pasir Putih, Kecamatan Syiah Utama, Bener Meriah, dan kawasan hutan Alwe Mirah Kabupaten Aceh Timur. Mereka mendirikan camp-camp kecil selama berada dalam kawasan hutan dan sering berpindah lokasi untuk mencari sumber daya hutan kayu bernilai tinggi. Jenis-jenis pohon kayu kelas yang ditebang antara lain merbau, damar, meranti, semantok, dan kruing, dan jenis kayu sembarang lainnya. Hitungan upah yang mereka terima tergantung jauh atau dekatnya jarak akses dari lokasi penebangan dan jenis kayu yang ditebang. Biasanya upah mereka berkisar antara 600 hingga 800 ribu per ton kayu yang dihasilkan. Jika kondisi normal, perharinya rata-rata tauke bisa mendapatkan hasil kayu mencapai 2 ton. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai tukang meolense. Tugas mereka melansir berbagai jenis kayu olahan dari dalam hutan menuju ke akses jalan terdekat yang bisa dilalui oleh alat berat jenis John Deere atau sepeda motor. Peran penting lainnya dilakukan oleh tukang mewangket yang bertugas mengangkut kayu-kayu olahan tersebut menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dari sekitar akses jalan dekat lokasi penebangan untuk dibawa turun hingga ke titik penimbunan di kawasan Bukit Seulamat dan sekitarnya. Tercatat
Kurang lebih terdapat 15 hingga 30 sepeda motor setiap harinya yang hilir hingga mudik mengangkut kayu dengan jarak puluhan kilometer. Mayoritas tukang angkut berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Cotgirek. Faktor utama mereka melakukan pekerjaan beresiko tersebut karena tidak memiliki sumber mata pencaharian lain. Para tukang angkut ini biasanya dibayar sesuai dengan jumlah kayu yang berhasil diangkut dari tiap tripnya, termasuk juga pertimbangan jenis kayu dan jarak yang ditempuh jika aksesnya jauh. Biasanya, dalam sehari mereka hanya sanggup mengangkut satu trip saja, dengan beban 2 hingga 3 hok kayu olahan berupa balok dan papan. Upah yang mereka terima untuk sekali angkut juga bervariasi, mulai dari 300 hingga 600 ribu rupiah, dihitung sebesar 150 ribu rupiah per hok. Nah, berikutnya adalah dampak dari gangguan deforestasi. Deforestasi pada kawasan hutan lindung Cut Mutia memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan dan keberlangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya. Deforestasi dapat mengurangi luas lahan hutan yang menyebabkan kerusakan ekologis yang masif, termasuk menyusutnya tutupan hutan produksi dan hutan lindung. Deforestasi juga dapat mengganggu siklus air yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Selain itu, deforestasi juga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan sosial. Karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bagi lingkungan, sehingga perlu dilakukan pencegahan. Strategi pencegahannya dapat dilakukan, yang pertama dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas illegal logging dan perambahan hutan. Yang kedua dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Yang ketiga dengan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar hutan, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap hutan. Saya Puspakusuma dengan NIM 23-390-390-KT-10219. Pengendalian gangguan abiotik antroposentrik pada kawasan hutan lindung Cut Mutia dilakukan dengan cara 1. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap aktivitas illegal logging dan perambahan hutan. 2. Pengembangan kegiatan ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap hutan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Itulah Presentasi Kelompok Kami Sekian, Terima terima kasih. kasih.